dalam Yeremia 31 ayat 26. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami bisa bernafas sampai hidup, sampai detik bersama keluarga. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Engkau amat baik, sangat baik, sangat baik. Kasih-Mu sempurna. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kuserahkan tubuh jiwaku ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami beraktivitas pada hari Senin pagi ini tanggal 22 November 2021. Biar tangan Tuhan kan menyertai. Pegang hidup kami Bapa. Pimpin hidupku Bapa. Untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan. Supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Supaya kami tidak berjalan menurut kehendak daging kami. Tidak kami berjalan menurut kehendak hawa nafsu kami. Tapi setiap langkah kami sesuai dengan titah-titah-Mu, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin berbuat baik, hidup menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus hari ini adalah hari bersama dengan Tuhan Yesus, bersama keluarga kami, anak-anak-Mu sudah diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kami. Ampuni Bapa segala dosa kami, kejahatan, kesalahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus akan memberikan penerang dalam setiap langkah hidup kami, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus bersama kami. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ialah aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Amin, haleluya. Layak ku renungkan, amin, haleluya, setiap waktu, amin, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan, haleluya, kepadamu, amin, haleluya. Puji Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ialah aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Amin, haleluya. Inilah yang ku renungkan, amin, haleluya, setiap waktu, amin, haleluya. Nyanyian pujianku, pengagungan kepadamu, amin, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Dalam Mazmur 104 ayat 33 dan 34, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi ku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya.
Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan, haleluya, kepadamu. Amin, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Inilah yang ku renungkan, haleluya, setiap waktu. Amin, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan, haleluya, kepadamu. Amin, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Pujian ini tertulis dalam Mazmur pasal 104 ayat 33-34 dikatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Amin, haleluya. Biar hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Senin pagi tanggal 22 November tahun 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih Tuhan sempurna. Biar sepanjang umur hidup kita sesuai dengan pujian ini, ya Tuhanku, aku hendak selalu bernyanyi bagimu Tuhan selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup. Amin. Kembali kepada firman Tuhan, kita saat ini memasuki kitab Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 34. Kemarin sudah kita berakhir Yosua pasal 21, sekarang kita masuk Yosua pasal 22. Karena kitab Yosua totalnya ada 24 pasal. Biar pasal demi pasal kita lalui sampai akhirnya kita selesai kitab Yosua, dan selanjutnya kita masuk di dalam kitab Hakim-Hakim. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca kitab Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku manusia yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikan kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu.
Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku manusia yang setengah telah diberikan Musa, bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua, bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga dan besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jaran yang dari musuhmu itu. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Selo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Ketika mereka sampai di Gilead pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu kedengaranlah oleh orang-orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gilead pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Selo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinhas dan Eleazar, dan bersama-sama bagian 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel, masing-masing mereka itu kepada kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan memberikan mezbah bagimu, dengan demikian memberi berontak terhadap Tuhan pada hari ini. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Betpeor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang membelakangi Tuhan. Jika kamu hari memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetapkan di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan jangan memberontak terhadap kami dengan memberikan mezbah bagimu sendiri selain bar-bar mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Ain bin Serah berubah setia dengan mengambil barang-barang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu katanya kepada para kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahui juga. Jika demikian, sekiranya itu terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak kami demikian, apakah sanggup pautmu dengan Tuhan Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikian mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian daripada Tuhan. Lalu kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah suci.
setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum Israel yang bersama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan bagi manusia, maka mereka menganggap itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad dan bagi manusia, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu sampaikan berita ini kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Ayat 34 terakhir. Dan bagi Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu senantiasa kita mau rajin baca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam hidup kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Hidup kita senantiasa jangan pernah bosan. Taruhlah hatimu dengan firman Tuhan. Dan marilah kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai langkah terakhir. Maka Tuhan akan berkati kita. Seperti di ayat 5 dikatakan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetapi mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Seperti yang firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan Musa, demikian hari ini saya sampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita bekerja, hari ini adalah hari Senin, adalah minggu yang keempat, saudara. 1/18/15. Minggu keempat ya. Minggu depan masih ada Senin lagi terakhir di bulan November. Marilah setiap hari, setiap saat kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Saya tidak pernah bosan berkali-kali. Saudara boleh bosan, saya tidak boleh bosan sebagai hamba Tuhan. Berkali-kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali, bertriliun-triliun kali. Mari kita mau selalu dekat setia kepada Tuhan. Mau bersangkut paut kepada Tuhan. Sebab hanya ikut Tuhan Yesus sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, kita selamat. Kalau kita lihat sini cuma 2 hal di satu pasal dari ayat 1 sampai 34. Semua bicara tentang 2 hal Bapak Ibu. Mohon maaf. Karena saya terlalu banyak ngomong, bicara, bisa kesel Bapak ya. Tapi karena cintanya saya kepada Tuhan, semangatnya saya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan hanya bicara 2 hal di sini, yaitu orang yang setia kepada Tuhan dan orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kalau yang setia sama Tuhan, hidupnya diberkati sama Tuhan. Hidup kita diberkati, contoh di ayat 8. Maka dia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak, dengan sangat banyak ternak, dengan perak emas dan seterusnya. Kita akan diberkati sama Tuhan kalau kita mau senantiasa menaruh pengharapan. Kita tetap setia. Jangan pernah membelot sama Tuhan. Di ayat 16 beginilah kata seluruh umat Tuhan, apa macam perbuatan yang tidak setia terhadap hal ini. Jadi di sini cuma bicara 2 hal, yang setia dengan yang tidak setia. Sama dengan orang Kristen saat ini, banyak orang Kristen yang tidak setia sama Tuhan, tapi sedikit yang setia sama Tuhan. Marilah kita pilih yang sedikit tapi yang setia kepada Tuhan. Kita mau ikuti jalan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan biarpun jalan salib. Tapi menuju kepada kesempurnaan. Menuju kepada kehidupan kekal. Karena orang selamat itu sedikit loh Bapak Ibu. Saya kasih ayat dulu. Orang yang selamat itu sedikit Bapak Ibu. Coba ini. Matius 22 ayat 14. Saya kasih 2 ayat ya sebagai terakhir. 1 ayat ini Matius 20:14. Nanti Lukas 13. Matius 22:14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, sedikit yang setia kepada Tuhan, sedikit yang sungguh-sungguh sama Tuhan, sedikit yang mau taat kepada firman Tuhan. Banyak orang yang tidak taat, tapi hanya sedikit. Saya kasih ayat lagi, Lukas 13. Ini Yesus yang ngomong loh, saudara. Ada orang tanya kepada Tuhan, sedikit saja Tuhan orang selamat. Coba nih, ayat 23. Coba saya mau bacakan. Lukas pasal 13 ayat 23-24. Dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah kau orang diselamatkan ini? Orang yang selamat itu sedikit. Coba saudara bayangkan. Pada waktu Nuh,
air bah itu turun. Yang selamat berapa? Cuma 8, gak banyak. Semua binasa. Karena banyak orang tidak taat, setia sama Tuhan. Hanya keluarga Nuh, suami istri, anaknya 3, mantunya 3. Cuma 8. Maka angka 8 itu punya arti angka keselamatan. Marilah mari kita masuk di dalam bagian yang sedikit. Yang penting kita mau taat Bapak Ibu. Selalu saya katakan, marilah kita cinta Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat menjadi pelaku firman. Karena Tuhan, dia 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berjuang dengan berusaha beda. Kalau berjuang ada harga yang dibayar. Ada pengorbanan, ada pikul salib, ada penyangkalan diri. Tapi kalau berusaha dengan kekuatan sendiri, masuk ke surga tidak bisa dengan kekuatan manusia. Tapi harus ada harga yang dibayar. Seperti Tuhan Yesus. Yesus sudah mati rela berkorban untuk kita semua. Berarti ada nilai juang yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang sempurna. Sama dengan kita. Mari melalui firman Tuhan hari ini membawa kita, mari kita mau bayar harga. Kita mau sungguh sama Tuhan. Ikuti taat kepada firman. Setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sesuai dengan pujian ini. Ya Tuhanku, selama hidup kita, senantiasa kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kapan lagi? Kalau Tuhan akan panggil hidup saya, sudah tidak bisa lagi beritakan firman. Kalau Tuhan panggil Bapak Ibu, sudah tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Tidak bisa lagi baca firman Tuhan. Selagi kesempatan masih ada. Selagi kita sehat, mari kita senantiasa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Kita masuk dalam pilihan Tuhan. Masuk dalam bilangan pilihan-pilihan Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Haleluya. Kepadamu. Amin. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hatiku bersuka karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa, berupaya itu selalu hidup berkenan di hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.